Assalamualaikum. Sebelumnya kita dah sajikan ya bahwa yang terbaik untuk orang dewasa asupan protein itu dibatasi, ditakar pada rentang 10-35% dari total kebutuhan kalori harian. Terus kalau mau lebih ideal lagi, ditakar dan dibatasi juga dipirit untuk sekali duduk atau per mil. Untuk rata-rata dewasa menurut Mayo Clinic ya mesti di bawah 30 gram gitu deh sekali duduk. Nah, tapi realitanya kita tuh gampang banget kepleset tembus di luar batas itu. Protein itu enak kan ya. Nah, untuk yang kurang gerak dan makanannya kurang variatif, kepleset gitu tuh kalau keseringan jelek BGT. Tapi kalau dimitigasi dengan beberapa langkah masih oke lah untuk sesekali, cuma jangan keterusan terus-terusan. Pertama, kemarin udah kita bahas low speed eating, makan jangan cepat-cepat, setiap suapan 32 kunyahan, model diet leptin. Terus sebisa-bisa asupan makanan dan protein itu dipecah-pecah beberapa sesi. Kemudian sebisa-bisa asupan makronutrien dibarengi asupan tinggi serat atau efisiensi sistem pembuangan dan metabolisme kita ditingkatkan dengan suplemen vitamin mineral atau laku-laku tertentu. Dan yang terbaik itu kita jangan mager, jangan kebanyakan bengong, bukan karena takut dipatok ayam, tapi ya kita mesti cenderung senantiasa style kenceng dalam aktivitas, olahraga, olah fisik, olah pikir, asah otak. Asah pedang juga bisa. Pedang apaan nih? Sorry. Kalau mau tahu lebih persis tentang bobot ideal diri kalian, kata kunci googlingnya BMI kalkulator. Sedangkan untuk mengira-ngira kebutuhan kalori harian, kata kuncinya BMR kalkulator. Kira-kira itu ringkasan dari bagian sebelumnya. Nah, di bagian ini izin nambah dikit membahas tentang protein powder. Orang-orang yang mau ngegedein badan dengan cepat banyak tuh yang dapat rekomendasi makan protein powder ini. Tapi belakangan para ahli kekinian banyak memperdebatkan, yaitu debat biasa bukan debat kusir. Kenapa sih kusir kok dibawa-bawa? Tahu deh, profesi kusir sekarang udah gak ada, biarin aja. Konsensus umum dari sejumlah pakar, bukan konsensus para kusir, protein powder itu tidak direkomendasikan kecuali untuk orang-orang keadaan tertentu, dan cara mengkonsumsinya mesti diawasi, yaitu oleh ahli gizi, bukan oleh pengawas pintu air. Walah. Masalahnya apa sih? Di luar sana masih pro kontra, tapi beberapa yang kontra kira-kira alasannya kayak gini nih. Pertama, protein powder itu bisa memicu masalah uric acid atau asam urat dan masalah metabolisme lainnya, bahkan bisa bermunculan di usia muda sebelum waktunya. Kedua, ada fenomena ya, di YouTube banyak dibahas betapa sejumlah binaragawan bodybuilder muda yang tidak cermat menakarnya saking pengen gedein badan tanpa mikir panjang, itu nasibnya ngeri. Bodybuilder yang mati muda di luar sana itu daftarnya lumayan panjang dan mencengangkan guys. Ular juga panjang, dan ini bisa jadi pelajaran untuk kita, yaitu yang mati muda tadi itu bukan soal ularnya. Lainnya lagi ya, please deh, protein powder itu kan praktis banget. Andai beneran bagus, tentu udah jadi andalan tentara-tentara yang tugas terpencil dan astronot-astronot luar angkasa. Nyatanya enggak. Pikir deh, sekedar informasi ya, di luar angkasa astronot makannya apa sih? Bukan rujak cingur sama rawon setan, udah jelas. Mereka itu makannya sama aja, nyumak nyamuk, melahap ransum militer standarnya negara-negara maju. Dan ransum itu tuh variatif, setidaknya ada 100 varian gitu kalau versi Amerika. Ada sayur mayur, buah, makan besar 3 kali per 24 jam, terus ada snack yang bisa dimakan kapan saja. Ancar-ancar asupannya itu 2500 kalori dengan unsur protein nggak jauh beda sama yang kita ulas. Karena apa? Karena ya secara ilmu gizi kekinian itulah yang terbaik untuk manusia, dan bukannya mereka diasup high protein meal kayak gitu. Tentara juga idem, cuma yang di luar angkasa itu berhubung tidak ada gravitasi, teknik makannya rada khusus. Yang di bumi terasa simple, di sono susah. Apalagi kalau makannya bakso kuah di mangkok, wah biar semua di luar angkasa. Pengeroposan tulang dan penurunan massa otot itu di luar angkasa amat progresif, tapi nyatanya para astronot tetap aja nggak bisa gila-gilaan diasup protein, karena sistem pencernaan dan metabolisme manusia itu yang nggak akan mampu lah menghandle protein intensif seperti itu. Persis saja seperti manusia normal pada umumnya.
Kalau manusia siluman, lambo kita nggak tahu. Protein powder yang tipikal itu ya bisa satu skupnya itu 30 gram protein murni, mentok tuh di batas atas. Kalau menurut standar Mayo Clinic, ditambah tempe aja sepotong itu udah menembus batas. Kayak iklan rokok sih kalau menembus batas. Apalagi kalau menyantapnya itu sebagai penutup setelah ngembat steak yang 250 gram. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kemarin-kemarin kalian belum pada tahu, ya gimana lagi. Tapi kedepannya silahkan aja direnungkan dan keseharian kalian disesuaikan. Begitu deh tambahan ulasan kita tentang asupan protein. Tapi tahu nggak? Ada yang ironis nih di keluarga kami. Sementara saya bikin video ini, di rumah kami adalah telanjur udah ada protein powder yang ukurannya nggak kira-kira. Hampir segede galon air mineral. Gubrak banget. Istri saya ketawa nyengir sambil tepok jidat. Walah. Tapi ya pas dulu beli itu belum tahu persis tentang pakem-pakemnya. Ya udah ketelanjuran. Enaknya gimana itu ya? Kalau dipakai nyiram anggrek terus anggreknya pada mati semua. Waduh, bisa geger ini urusannya. Oke deh, segini dulu. Terima kasih.